saya akan mereview tentang salah satu tokoh yang patut untuk diteladani, yaitu Ibu Zahratul Riyad. Dia adalah seorang dokter gigi yang ditempatkan di Kepulauan Riau, tepatnya di Batam. Nah, ibu ini adalah seorang dokter gigi. Meskipun ibu ini seorang dokter gigi, tapi bukan berarti dia hanya berkecimpung di kedokteran bagian gigi. Ibu ini memberikan dan mengabdi di Batam sampai dia ke Pulau Galang, salah satu pulau yang sangat jauh dari perkotaan. Nah, setiap harinya bahkan dalam jadwal tertentu, ibu ini harus menempuh dari pulau ke pulau hanya menggunakan pompong untuk mengabdikan dirinya ke pulau-pulau untuk mensosialisasikan berbagai hal tentang kesehatan. Salah satunya adalah tentang cara merawat gigi. Kemudian juga hal yang dia aktualisasikan adalah dia mensosialisasikan bagian kesehatan reproduksi bagi remaja, karena pada suatu saat tahun 2010 kalau tidak salah, ibu ini menemukan ada 10 peserta didik yang masih remaja ditemukan di sana ketika pemeriksaan kesehatan dan juga pemeriksaan bagi wanita apakah ada yang hamil. Ternyata didapati ada 10 orang yang terdapat hamil dan itu sudah kelas 3 SMA. Artinya di ujung pendidikannya sebagai SMA dia tidak bisa melanjutkannya karena dia sudah kedapatan atau sudah terdeteksi bahwa dia sedang hamil. Nah, ini membuat ibu itu menjadi termotivasi untuk mengabdikan dirinya di sana, untuk memberikan sosialisasi kepada orang-orang di sana, baik itu untuk orang tua, terlebih kepada remaja-remaja di sana, bahwa sangat pentingnya sosialisasi kesehatan ini bagi mereka. Jadi ibu ini bekerja sama dengan orang-orang yang ada di Puskesmas Galang juga. Mereka berkecimpung di sana dan mengabdikan dirinya. Termasuklah mereka itu memang memberikan dedikasi yang sangat tinggi terhadap daerah tersebut. Yang nilai-nilai yang diterapkan oleh ibu ini selama di sana adalah, kalau dilihat dari aneka, ibu ini sudah mengaktualisasikan dirinya di bagian nasionalisme dan juga di bagian komitmen mutu. Kenapa saya bilang di komitmen mutu? Karena ibu ini benar-benar memberikan pelayanan yang sangat terbaik di daerah tersebut. Kemudian juga ibu ini mengaktualisasikan nilai akuntabilitas. Kenapa? Karena ibu ini bisa melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatannya itu dan memberikan laporan kepada pemerintah. Nah, tetapi meskipun seperti itu yang kita lihat, ibu ini benar-benar mengabdikan diri dan mendedikasikan dirinya dan juga teman-temannya di puskesmas, bukan berarti ibu ini dan teman-temannya tidak mengalami tantangan. Itulah yang pertama tadi, dari segi fasilitas, karena ibu ini dari pulau ke pulau menyeberang, bahkan ada 40 pulau kalau tidak salah yang harus dia tanggung jawabi, dan dia itu menggunakan transportasi pompong. Kemudian ibu ini juga berharap dari pemerintah sendiri memberikan kontribusi dana yang lebih untuk daerah tersebut supaya mereka bisa lebih sering lagi mengunjungi pulau-pulau yang termasuk tertinggal ya. Karena kenapa tertinggal? Karena di sana masih belum ada listrik. Jadi ibaratnya untuk komunikasi pun belum bisa. Nah, dari pengalaman ibu ini, saya sendiri sangat kagumnya melihat ibu ini karena beliau mengabdikan dirinya untuk hal seperti itu. Padahal ibu itu adalah seorang ibu rumah tangga juga. Dia harus menanggung jawabi anaknya ada 3 dan juga suaminya. Tapi ibu ini tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu. Tapi di balik itu semua, ibu ini sudah mendapatkan berbagai penghargaan, baik itu dari nasional maupun internasional. Dari nasional dia sudah mendapatkan penghargaan dari HIPMI, kemudian juga internasional dari UNESCO. Dan ibu ini memang pantas, menurut saya ibu ini adalah Kartini kedua karena sangat menginspirasi bagi wanita-wanita di Indonesia untuk bisa memberikan bukan hanya sebagai materi yang menjadi bantuan, tapi kemampuan kita, pengetahuan kita yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Mungkin itu yang bisa saya review tentang ibu tersebut. Semoga saya sendiri dan juga teman-teman saya peserta Lasar bisa mengabdikan diri, benar-benar mengabdikan diri di negara ini, karena negara ini masih membutuhkan kita untuk memperjuangkan generasi-generasi berikutnya. Terlebih saya adalah seorang guru. Saya juga berharap
suatu saat saya bisa mengaktualisasikan nilai-nilai aneka ini di tempat saya bekerja. Semoga saya diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melakukan hal tersebut. Demikian review saya, semoga review ini bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita semua.